Yang tidak disepakati itu mengirim pahala membaca Al-Quran. Itu tidak sepakat jemaah ulama. Ya, mengirimkan pahala membaca Al-Quran. Ya, ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Itu tanda tidak sepakat. Ya kan? Maka pahala baca Al-Quran, sebagian ulama mengatakan dapat sampai kepada mayat kalau dihadiahkan untuk mereka. Maka itu dalilnya secara umum saja sebenarnya. Dalil umumnya ya berarti ada hubungan kita loh dengan orang meninggal. Contohnya ada doa, ada sedekah, nah gitu, ya kan? Nah, itu dasar-dasar yang dipakai. Berarti kita masih ada hubungan dengan orang yang meninggal, ya kan? Terutama sekali di Indonesia tuh populer itu, ya kan? Malah saya meneliti tentang itu di disertasi saya tuh tentang sedekah haji, ya. Di suatu negeri namanya perkampungan adat di Nagari Sijunjung. Itu apapun acara di situ tetap mengirimkan pahala baca Quran. Nah, gitu. Itu betul yang kamu teliti dan kamu boleh balik ke situ. Kini sudah sampai ke tingkat seminar hasil. Insya Allah mungkin doakan September saya ujian tertutup. Ya kan? Kemarin tuh yang Kamis lalu itu saya ujian seminar hasil. Jadi 4 tahap, 2 sudah saya lalui, seminar proposal, seminar hasil, ujian tertutup dan ujian terbuka. Ya kan? Dan itu betul tuh yang saya bahas. Jadi orang-orang di sana itu selalu mengkaitkan apapun acaranya. Pamannya lahir pas akikah, di acara akikah mengaji untuk angkunya atau orang siak lah di situ namanya. Itu dikirim pahalanya. Kenapa? Dia mengingat dirinya pernah dilahirkan oleh ibu bapaknya. Apakah dilahirkan oleh ibu bapak itu tidak bagian dari jasa mereka? Karena jasa mereka itu apa yang bisa saya lakukan lagi? Dimintanya lah orang siap-siap itu baca Quran. Iya baca Quran loh. Lalu diminta. Itu ada terjadi seperti itu. Ya kan, sepakat atau tidak sepakat ulama ada yang mengatakan sampai itu berdasarkan doa saja bisa, apalagi ini kan gitu. Ya kan? Kiasnya kepada sedekah. Kalau tadi saya bersedekah untuk ibu saya, sampai tidak ya Rasulullah? Sampai ya kata Nabi. Dasar umum itu yang mereka ambil. Ya, itu bagian dari namanya saja mereka buat sedekah haji. Jadi mereka baca Al-Fatihah lalu mereka kirim pahalanya gitu. Bagi kelompok ini sampai. Ya kan? Itu satu kelompok yang mengatakan itu sampai. Ya kan? Maka belum saya teliti sampai ke kuburan. Kalau penelitian saya itu orang hidup saja yang saya mau. Belum saya tanya kepada kuburan. Nah, dalil yang mereka gunakan itu termasuk tadi surat apa? Al-Hasyr tadi itu doa. Kemudian anak yang soleh. Nah, sekarang anaknya baca Quran. Lalu dia niatkan untuk ibunya, untuk bapaknya. Sebenarnya tidak mereka kirim pun dia sampai juga pada ibu bapaknya. Kenapa? Karena anak yang soleh kan. Itu ini yang menarik sebenarnya. Hadis tentang yad'ullah itu tambahan saja. Yang hadis dari Nabi itu sebenarnya ada berapa versi ya? Ada yang izamata ibnu Adam, ada yang izamata insan anqata amalul min salasin itu. Yad'ullah kalimat itu kan ada sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh, sebenarnya sampai di situ saja. Yang hadis itu sampai di situ. Yad'ullah itu tambahan dari sahabat menjelaskan anak yang soleh itu yang mendoakannya gitu. Sempit jadi kan. Bayangkan, jangankan itu ibu-ibu, kita sajalah man sana hasanah fil Islam. Siapa yang berbuat baik
dan mengajak orang berbuat baik atau mencontohkan kebaikan kepada orang lain, lalu diikuti oleh orang itu mendapatkan pahala. Kita yang ngajak dapat pahala seperti yang didapati oleh orang. Nah, jadi tentang bacaan Al-Quran tadi itu di lahir itu akikah, sedekah Quran juga dia. Mau menikah, maunya menikah kan, besoknya ada doa syukuran, diundang orang siap, mengaji je tuh, kirim je. Karena teringat dia, pamannya seorang anak ini, teringat dia orang. Kalau di situ jarang bayar zakatnya ke Basnas, Bu. Tradisi di perkampungan adat itu, pamannya kemenakannya bayar zakat padi pamannya. Nah, itu bisa di rumah gadang atau di rumah pribadinya, kumpul di situ nenek mamanya. Ya kan? Kumpul di situ nanti keluarga-keluarga, nenek mama ini menjadi amil. Nah, dia yang nerima zakat itu. Nah, berapa zakatnya sekarang? Pamannya 400 gantang padi. Nah, itu mamanya tuh yang bagi-bagi itu. Ya kan? Nah, fakir miskin. Nah, nih fakir miskin yang banyak-banyak hadir ini, jadi di situ kasih. Fisabilillahnya dikasihnya orang-orang yang apakah sekolah agama atau yang menghidupkan masjid, garing-garing masjid atau orang-orang siak tuh, itu diagiannya tuh. Kemudian masuk juga fisabilillah itu orang yang memandikan jenazah, orang yang baik yang perempuan atau laki-laki, nah itu dikasih. Ya kan? Itu mereka bagi. Nah, ketika mereka membagi zakat di rumah seperti itu, tetap ada di situ baca Quran, lalu pahalanya dikirimkan kepada siapa? Terutama sekali mereka pikir begini, itu dalam penelitian saya itu, mereka mengatakan begini, ini sawah ini, kita ini kan tinggal garap saja ini, kita tidak tahu nenek-nenek moyang kita ini. Nah, sekaranglah kita hasil dari sawahnya itu kita ambil, ya kan? Lalu kita menikmati. Apa salahnya kita berdoa, membaca Quran gitu. Nah, kalau doa sepakat, kalau Al-Quran kan tidak semuanya sepakat. Tapi bagi orang yang mengamalkan ini kan tidak bisa pula kita salahkan mereka. Itu paham mereka begitu. Itu saya kaji itu. Dan banyak, Bu, apalagi kematian. Kematian ini nanti ada di kuburan, ada di rumah kematian. Rumah kematian itu ada sekali sebutkan, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 100 hari, sampai nanti 1000 macam-macam lah yang mereka lakukan di situ. Nah, ada lupa yang hebatnya itu nanti ada pula 2 kali setahun berhaul namanya. Itu ngaji juga. Maunya di satu negari itu berkumpul di satu tempat, adat dan agama di situ. Adatnya pita tapi titi orang adat di situ. Nanti agamanya ngaji-ngaji dan berdoa untuk semua orang yang telah mendahului di Sakanagarian. Coba yang lebih. Kalau disebut namanya itu skop kecil mungkin. Maksudnya skop kecil itu mungkin ada yang baru meninggal. Nah, itu disebutkan namanya. Kalau lama meninggal pokoknya yang telah mendahului kita. Kalau tiba jo sawah yang mancancang, yang malatih, maruko dan segala macam. Habis itu ada peta tapi titihnya seperti itu. Tapi memang mengirimkan pahala untuk orang meninggal khusus untuk baca Quran tidak sepakat semuanya ulama. Yang sepakat yang mengatakan sampai dasarnya tadi keumuman ayat, yaitu doa, kemudian sedekah, kemudian anak yang soleh. Kenapa bisa tradisi ini berlanjut, ibu-ibu? Karena itu dasarnya tadi itu ada terkait dia dengan orang yang sudah meninggal. Baik orang tuanya, baik kakeknya atau siapa yang berbuat baik kepada mereka. Contohnya ini seperti inilah nanti pamannya pondok ini. Ternyata orang-orang yang sudah berjasa di pondok ini meninggal. Lalu kita di sini bilang mendoakan mereka. Oke, sepakat tuh kan mendoakan orang yang beriman kan? Nanti mungkin akan ada orang yang sepaham dengan itu. Nah, kita baca Quran lah ibu-ibu. Kita niatkan pahalanya untuk orang yang sudah mencancang, melatih dan menelupo dalam berbuat untuk pembangunan gedung. Kebanyakan seperti itu mereka lakukan.
Karena mereka yakin itu sampai, mereka buat kerjakan di situ. Maka itu terpecah bukan hanya ya, itu ada sebagian dari Syafi'iyah juga begitu, Malikiyah juga begitu. Ya kan? Sebagian dari Hanabilah juga mengatakan sampai, sebagian tidak. Sebagian lagi dari Hanafi juga mengatakan begitu. Jadi ulama-ulama itu saja tidak sepakat juga. Nah, lalu yang pendapat yang kedua mengatakan tidak sampai. Termasuk Imam Syafi'i juga mengatakan tidak sampai. Di waktu mentafsirkan ayat surat An-Najm tadi. Nah, jadi orang yang mengatakan tidak sampai ada juga. Ada ayat tadi apa? Wa alaisal lil insan illa ma sa'a. Ya kan? Seseorang itu tidak akan mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Itu bagi yang tidak sependapat dengan mengirim pahala Al-Quran. Tapi di dunia modern sekarang ini tetap saja berlaku nampaknya. Kalau majulah canggih jadi di kota-kota lah, di waktu jenazah mau apa itu, kita lapela dengan Al-Fatihah. Nah, ada seperti itu. Seperti itulah yang menjadi berurat berakar di kalangan umat. Ya kan? Nah, tapi yang penting kita pahami bahwa ada yang berpendapat baca Quran kah? Ya Quran itu yang masuk Al-Fatihah, masuk Yasin, masuklah ayat-ayat. Nah, kalau di perkampungan adat itu ibu-ibu dua metodenya tuh baca Qurannya. Jadi seluruh yang hadir di situ dia baca Quran dulu semuanya. Apa yang dia dapat? Pamannya dia dapat ya Qul Rabbin Nas, baca Qul Rabbin Nas. Dia dapat Duha, dia baca Duha. Dia dapat Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Seluruh yang hadir itu. Masing-masing. Hah? Enggak, yang hafal dulu itu kan Al-Quran juga yang mereka baca. Cuma enggak melihat, enggak ada mereka baca melihat Al-Quran langsung, tidak. Pokoknya seluruh yang hadir, mau orang Sia, enggak orang Sia atau orang Pekanbaru itu orang Sia. Semua itu metode semua mereka baca dulu, nanti udah kalau udah selesai baru nanti tuankunya atau orang Siaknya mulai membaca sendiri. Nah ditunjuk tuh dibaca pamannya surah Al-Fatihah, dibaca Alif Lam Mim sampai ulaika humul muflihun gitu ya. Kemudian dibaca nanti ayat kursi, kemudian dibaca nanti la yukallifullahu nafsan itu. Nah, malahan itu Rabbana itu dibaca berulang-ulang itu. Nah, kemudian 3 kul yang paling terakhir dibaca juga tuh. Nah, itu baru nanti kemudian itu yang mereka. Nah, mereka itu kadang-kadang begini, Bu. Ada juga bagi orang awam ini mungkin kayak terapi doktrin lah itu kalau bahasa sekarangnya. Apa doktrinnya Ibu? Yang akan sampai itu kan anak yang soleh. Oke. Jadi kata tuankunya kepada ibu, le soleh ibu. Awak le soleh. Sholatnya jarang, mbak soleh. Kalau gitu adalah cara kau undang orang-orang soleh ke rumah lagi makan. Jadi kalau awak tidak soleh, cari orang soleh untuk mendoakan orang kayak untuk itu doktrinnya salah satunya. Itu dalam tulisan saya banyak itu. Doktrin-doktrin itu banyak itu. Jadi kalau kita tidak soleh katanya, cari orang soleh untuk mendoakan orang kayak sudahlah awak berdoa sudah pandai dah kan. Anda mau berbuat baik, jadi dasarnya itu ada ta'awanu alal birri wat taqwa, tolong menolong. Tolong menolongnya bukan hanya untuk orang yang hidup. Begitu tuankunya itu nyampaikan kepada murid-muridnya. Itu tak bayang masa lagi makan orang bawa elok. Jadi yang diserahkan itu bukan hanya gaji sebenarnya, Bu. Tenaga mereka sedekahkan juga, waktu mereka sedekahkan juga, apalagi biaya, harta di situ mereka sedekahkan juga. Kadang-kadang orang yang datang ke situ, ya, pamannya yang membantu pekerjaan itu tadi itu, mereka tidak pula digaji itu, Bu. Tapi lah menjadi suatu adalah kan hubungan keluarga lah gitu ya. Anak pisang kalau di Padang kalau situ mungkin IPA, Bisan, Bako segala macam lah, atau tetangga-tetangga habian itu. Paling-paling mereka ya makan siangnya di situ. Mereka kalau ada sambal nambah lagi ya kan itu dibagi bawa pulang. Hanya itu saja tuh ya. Tapi mereka ada yang tertanam nilai di situ.
nilai. Iya, mereka itu mau tolong menolong, terlepaslah gitu. Kalau saya tidak mengkaji tentang sah atau tidak sahnya, Bu, karena peneliti tidak boleh menentukan ini sah atau tidak sah, itu urusan mereka lah ya. Kita memang mengangkat apa adanya dan apa alasannya dengan wawancara, Bu. Banyak saya wawancarai. Iya kan? Nah gitu. Ini besok nih mau pulang juga nih kembali untuk mempersiapkan. Jadi begitu. Nah, kalau konsepnya bid'ah kita bawa ke situ udah selesai tuh, Bu. Nggak perlu teliti lagi dah. Jadi kalau pandangannya adalah pandangan syariah fikih, ketemunya itu sah atau tidak sah, halal atau haram, bid'ah atau tidak bid'ah. Tapi kalau pandangan kita tidak itu. Pandangan kita ini melihat kenapa ini terjadi seperti ini. Ya kan? Nah, ternyata munculnya di situ ada rasa cintanya kepada orang tuanya, ada ingin menolong orang yang meninggal. Ya dalil yang mereka pakai sebenarnya dalil-dalil umum saja. Yaitu Allah tadi menyuruh doakan, Nabi juga istaghfiru li ahikum. Minta ampunkan untuk saudaramu. Nanti di ujung acara itu pasti ada itu. Di ujung acara apapun bentuk acaranya pasti ada doa untuk orang yang meninggal itu. Tetap saja ada doa. Yang doa tetap juga. Oke lah, mungkin kalau tidak sepaham dengan sedekah makanan. Malah saya menemukan di hari ke-7 itu makanannya khusus. Makanannya namanya serabi, Bu. Nah, serabi itu kan nak bagulo kan. Nanti beko ada kuahnya. Bukan serabi yang seperti surabi Bandung ya. Jadi surabi itu gasiak saja bentuknya ya. Nah, itu beko ada kuahnya, balinang itu kuah itu. Nah, kenapa di hari ke-7 itu? Itu cara menanamkan kajian kepada masyarakat itu tidak sulit-sulit, Bu. Itu tuankunya cerita sama saya begini, Ustadz, ini khusus. Dulu orang tuanya sakit, minta dibuatkan sarabi. Sarang bareng yang boleh ke parda. Berarti kan cerita itu bukan hanya di situ saja kan, banyak. Lalu ketika belum dibuatkan, dia meninggal. Datang dalam mimpinya. Iya kan, aku buatlah serabi yang butuh, cek kan, bagi ke orang-orang, cek kan, gitu. Ternyata setelah dia buatkan mimpi bermanfaat makanan yang dibaginya kepada orang lain kepada orang tuanya, maka itu menjadi ciri khas di situ. Sedekah juga ya. Akhirnya kan sedekah makanan dia jadinya. Bersedekah makanan atas nama orang tuanya. Kalau tadi bersedekah atas nama ibunya dalam hadis Bukhari Muslim tadi bisa, kenapa ini tidak bisa? Itu alasan mereka. Jadi tetap saja yang namanya ikhtilaf, ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Yang tidak sepakat tidak usah kirimkan sedekah kaji, doakan saja. Ya kan? Yang sepakat silakan gitu aja. Oke. Itu yang ikhtilaf.